Pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. 3 muda-mudi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan diamankan usai diduga terlibat prostitusi online dengan tarif Rp400.000 sekali kencan. Tim penikam Polrestabes Makassar mengamankan 3 muda-mudi yang diduga terlibat prostitusi online saat menggelar patroli di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Ketiganya yakni pria berinisial AA 16 tahun yang bertindak sebagai mucikari, lalu pria berinisial NS 18 tahun bertindak sebagai pengantar, dan terakhir adalah wanita berinisial NF 15 tahun yang melayani pria hidung belang. Ketiganya tersebut bahkan masih di bawah umur. Wakil Komandan Regu 1 Tim Penikam Polrestabes Makassar, Bribtu Lukman. Ketiganya diamankan bermula saat personil penikam curiga dengan 2 pemuda yang berada di tepi jalan sehingga langsung diinterogasi. Rupanya keduanya sedang menunggu teman wanita mereka yang baru saja selesai melayani lelaki hidung belang setelah deal melalui aplikasi media sosial. Ketiganya pun langsung digelandang ke posko penikam Polrestabes Makassar. Saat interogasi, wanita berinisial NF 15 tahun ini mengaku tarifnya Rp400.000 sekali kencan. Dalam sehari dikatakan bisa mencapai 3 kali. Faktor kebutuhan hidup dikatakan membuatnya rela bekerja seperti ini. Jadi adapun dari hasil interogasi kedua remaja tersebut, didapati bahwa mereka sedang menunggu teman wanita mereka yang sedang melayani pria hidung belang yang berada di salah satu hotel di Kota Makassar melalui aplikasi micet, aplikasi media sosial. Kita amankan karena diduga melakukan prostitusi online, dan wanita yang menjadi korban adalah wanita yang masih berada di bawah umur, yaitu sekitar 15 tahun. Kan terima pelanggan, berapa dibayarkan kok? 400 apa? 400.000. Berapa kali itu 400.000? 1 kali. Dalam 1 hari berapa pelanggan kau layani? Hah? 3. Yang sama-sama kau terus ini bertiga pergi. Apa Jepeng? Hah? Baru ini. Tapi ini HP. Siapa HP yang kau pakai? HP ini. Hah? Pakai menjual. Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga muda-mudi ini diserahkan ke Piket Reskrim Polrestabes Makassar. Sementara itu, barang bukti berupa 3 buah handphone yang digunakan memasarkan melalui medsos turut disita bersama 1 unit kendaraan sepeda motor dan uang tunai berjumlah Rp400.000 hasil prostitusi online, serta 2 buah alat kontrasepsi yang belum digunakan turut diserahkan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Goa, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menangkap dan menetapkan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Goa sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah yang merugikan negara Rp4 miliar. SA, seorang tersangka korupsi pengadaan truk sampah di 86 desa di Kabupaten Goa ini terus menangis histeris saat tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan melakukan penahanan. Selain tersangka SA, 4 orang lainnya termasuk mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Goa juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri setempat. Kelima tersangka memiliki peran masing-masing, yakni AM berperan sebagai penyedia PT Bima Raja Mawelang, AS yang merupakan mantan Kepala Dinas PMD Kabupaten Goa, SA sebagai Koordinator Bendahara Palangga, FT sebagai Koordinator Bendahara Bontolangkasa Selatan, dan AAS sebagai Supervisor Sales di PT Astra Isuzu. Kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah di 86 desa dari 121 desa di Kabupaten Goa ini merugikan negara hingga Rp4 miliar. Sementara setiap desa mendapatkan anggaran pengadaan truk sampah sebesar Rp400 juta. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, korupsi pengadaan truk sampah tersebut bermula dengan adanya intervensi salah satu dinas untuk menjalankan program Goa Bersih. Namun,
dalam penunjukan tender pengadaan truk sampah tersebut. Diduga ada indikasi penunjukan satu perusahaan sebagai pemenang tender truk sampah dari Toyota dan Isuzu. Berawal niatnya sebenarnya bagus sekali pemerintah Kabupaten Goa, di mana untuk menjadikan Goa kota bersih, kemudian adipura, sehingga bekerja sama dengan bagaimana pemerintah desa untuk menunjang program yang sangat bagus dari Kabupaten Goa. Akan tetapi dalam pengadaan mobil ini seakan-akan ini dugaan, karena ini masih tahap penyidikan, adanya indikasi yang menunjuk atau mengintervensi satu perusahaan untuk memenangkan. Dari 121 desa terbagi dua. Ada yang memilih kendaraan Isuzu, ada yang memiliki dump truck Toyota. Dari pihak Toyota tidak terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah 86 desa yang menggunakan atau mengambil mobil kendaraan dump truk sampah Isuzu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya kini diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa untuk menjalani sidang kasus tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, belasan remaja tak dikenal tiba-tiba menyerang sejumlah rumah makan sambil membawa senjata tajam jenis golok dan celurit di Kabupaten Goa. Pelaku yang datang bahkan mengancam pemilik warung makan dan merusak spanduk. Video amatir warga ini memperlihatkan aksi sekelompok remaja yang membawa senjata tajam jenis celurit datang dan berusaha menyerang di salah satu warung makan di Jalan Basoi Daeng Bunga, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Pelaku diduga sedang mencari lawan yang diduga adalah musuhnya. Aksi pelaku ini pun sempat membuat panik pengunjung warung makan dan berhamburan keluar. Usai mengancam menggunakan celurit, belasan orang pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian mendatangi warung makan lain dan melakukan pengancaman yang sama. Aksi para pelaku ini bahkan sudah kali kedua terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu sore, namun belum ada tindakan dari petugas kepolisian. Menurut sejumlah saksi, pelaku datang sambil membawa celurit serta golok dan langsung melakukan pengancaman. Iya, pada bola ada Pak. Ada Pak, berapa orang Pak? Sempat yang awal mulanya pokoknya 2 orang Pak. Tapi tidak ada jana yang disuruh pulang. Keduanya dia datang kembali. Yang 3 orang itu ya, bawa celurit dengan parang. Oh, bawa celurit pada parang tadi. Pertama itu dia tebas dulu ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang terus dia mengancam nih. Dia kayak mau menebas, tapi pas kami majui, saya agak mendekat. Dia bilang jangan terlalu dekat. Jadi kita kayak secara kekeluargaan bilang jangan seperti itu di sini karena kita juga orang baru di sini. Tidak ada juga orangnya di sini. Akhirnya dia keluar tapi dia pergi di warung lain juga. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Usai melakukan penyerangan di sejumlah lokasi, para pelaku yang mengendarai motor berboncengan pun langsung melarikan diri. Warga berharap polisi segera bertindak tegas untuk menindak dan menangkap pelaku yang sudah meresahkan warga. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu, lantaran terlibat keributan antara 2 kelompok remaja, 6 remaja yang merupakan pelaku keributan diringkus aparat kepolisian di 3 tempat berbeda. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tamalandrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menerima informasi dari warga adanya keributan 2 kelompok remaja di Jalan Kapasaraya, Kota Makassar, langsung mendatangi TKP. Sejumlah warga memadati TKP saat sejumlah polisi berpakaian preman dan dinas tiba di TKP. Salah satu remaja yang telah diamankan lebih dulu mengaku bahwa dirinya sempat dianiaya oleh kubu lawan hingga nyaris dipanah.
Saat akan digiring ke kantor polisi, pelaku menangis terseduh-seduh lantaran takut dipenjara. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan ke rumah remaja lainnya di wilayah Tamalan Rea. Hal yang sama pun terjadi. Pelaku yang masih berusia 12 tahun kembali menangis saat diamankan dan digiring polisi. Kali ini, ia takut kalau sampai dirinya ditembak polisi. Usai mengamankan 3 remaja, polisi selanjutnya bergerak ke rumah pelaku lainnya yang tak jauh dari rumah pelaku ketiga. Polisi yang tiba di rumah tersebut kembali mengamankan remaja yang terlibat dalam keributan antar remaja. Setelah berhasil mengamankan 6 remaja, ke-6 remaja ini selanjutnya digiring ke Mapolsek Tamalan Rea guna menjalani proses pendataan dan mendapatkan bimbingan dari pihak kepolisian untuk tidak mengulang perbuatan mereka sebelum dipulangkan ke masing-masing rumah orang tuanya. Sementara itu, aparat kepolisian setempat kini masih terus mengambil keterangan dari sejumlah pelaku dan saksi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya keributan 2 kelompok remaja. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara program Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Amataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah.